Pemirsa, perekonomian Indonesia kini seperti mendapat tenaga baru. Sejak dilantiknya Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, berbagai kebijakan berani mulai digulirkan. Langkah-langkah itu tak hanya membuat mesin ekonomi lebih bergerak, tetapi juga menandai babak baru pengelolaan fiskal yang lebih tegas dan juga terukur. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 15 Oktober 2025 dengan tema Menjaga Nyala Energi Perekonomian bersama saya Glorinata, dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Jaka Budi Santosa. Selamat pagi, Bang. Pagi, Mbak Nata. Iya, pagi, Bang. Ini kalau kita melihat dari judul atau tema dari editorial Media Indonesia adalah Menjaga Nyala Energi Perekonomian. Gimana Dewan Redaksi melihat kebijakan dari Menteri Keuangan untuk memindahkan dana saldo anggaran lebih dari 200 triliun rupiah. Apakah ini efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau malah beresiko terhadap stabilitas fiskal kita? Ya, yang pasti kan Pak Purbaya ini tampil beda ya. Dia berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya. Dia punya gaya yang juga berbeda, dan perbedaan yang dia tunjukkan itu disambut positif oleh publik. Kalau kita lihat di media sosial atau kalau kita lihat di perbincangan di akar rumput, ya mereka antusias dengan Pak Purbaya. Seperti ada harapan bahwa ekonomi negara kita yang sempat suram, yang sempat bahkan nyaris gelap itu akan kembali terang. Seperti ada tenaga baru untuk memulihkan perekonomian yang agak terganggu di beberapa tahun belakangan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini kan termasuk yang gebrakan-gebrakan yang dinilai cukup berani, termasuk ketika memberikan 200 triliun ke bank-bank himbara itu kan. Dan kalau kita lihat hasilnya itu kan cukup menggembirakan. Kalau Kementerian Keuangan kemarin kan memberikan katanya sudah terserap 56%, 112 triliun. Dan efek di lapangan itu juga cukup menggembirakan, paling tidak bisa membangkitkan kembali penjualan retail yang katanya naik 5,8%, kemudian juga menggairahkan kembali perekonomian, kemudian juga bisa memantik kredit-kredit yang produktif. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu sampai sekarang paling tidak itu memberikan harapan bahwa kedepannya akan terjadi perubahan yang positif yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Oke, tapi di lain kesempatan juga Purbaya menyatakan bahwa nanti kebijakan ini akan tetap dikawal begitu ya. Nanti ada koreksi jika nanti daya serap dari bank-bank himbara ini memang tidak berjalan, nanti dananya akan ditarik sebagian. Ini bagaimana? Iya, itu harus ada koreksi, harus ada pengawasan. Kalau program itu dinilai tidak efektif, ketika bank-bank himbara yang diberi kepercayaan untuk menyalurkan dana negara tidak maksimal, ya ditinjau ulang. Dan itu sebuah keharusan, karena kalau kebijakan tanpa koreksi, kebijakan tanpa pengawasan, ya kita khawatir ketika kebijakan itu mengarah ke hal yang salah, ya itu kan yang merugikan negara kita, yang merugikan keuangan kita, yang merugikan rakyat kita. Baik, berarti ini wajar ya dilakukan ya jika nanti ada koreksi atau evaluasi ke depan. Tidak hanya sekedar wajar, tapi harus. Itu sebuah keharusan. Karena kalau tidak ada koreksi, kita khawatir nanti akan ada penyimpangan, dan itu yang banyak terjadi selama ini kan. Ketika tidak ada pengawasan atau paling tidak pengawasannya lemah, ketika tidak ada koreksi, ya akhirnya penyimpangan yang terjadi ya berlalu begitu saja. Baik. Dan tentu tidak kita harapkan hal seperti itu kembali terjadi. Oke, baik. Mari kita simak pemirsa, inilah paket editorial Media Indonesia Menjaga Laju Ekonomi. Menjaga nyala energi perekonomian. Perekonomian Indonesia akhir-akhir ini seperti mendapatkan energi baru. Energi itu menyeruak dengan kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
Tidak lama setelah dilantik menjadi Menkyu menggantikan Sri Mulyani, Purbaya menggebrak dengan mengalihkan 200 triliun rupiah dana saldo anggaran lebih SAL APBN dari Bank Indonesia, BI ke bank-bank milik negara alias Himbara. Purbaya memang sempat keseleo lidah saat baru saja ditunjuk Presiden Prabowo masuk Kabinet Merah Putih 9 September lalu. Ketika itu, ia mengatakan tuntutan rakyat 17+8 yang menggema di tengah demokrasi besar-besaran hanya suara sebagian kecil rakyat. Purbaya menyebut mereka mungkin merasa terganggu dan hidupnya masih kurang. Setelah meminta maaf, mantan Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan LPS itu nyatanya tidak mengubah gayanya, tetap ceplas-ceplos. Hanya berikutnya yang menjadi sasaran bukan rakyat, melainkan yang terkait kerja pemerintah itu sendiri. Purbaya bergeming saat digeruduk sejumlah gubernur yang meminta agar pusat tidak memangkas dana transfer. Dengan tegas, Purbaya menyuruh daerah memperbaiki serapan anggaran seraya membeberkan besarnya dana daerah yang lambat dimanfaatkan untuk pembangunan. Dalam catatan Kementerian Keuangan per akhir Agustus, dana Pemda yang mengendap di perbankan mencapai 233,1 triliun rupiah. Menjawab Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, Luhur Binsar Panjaitan, Purbaya berani menyatakan akan mengalihkan anggaran program makan bergizi gratis MBG jika serapannya terus rendah. Dengan alokasi 71 triliun rupiah di 2025 sampai dengan 8 September, realisasinya baru 18,3%. Hingga akhir September, anggaran MBG juga baru terserap 29%. Badan Gizi Nasional BGN yang merupakan pengampu program MBG mencatatkan serapan anggaran paling rendah di antara seluruh kementerian atau lembaga. BGN baru memakai 16,9% dari total alokasi anggaran sebesar 116,6 triliun rupiah. Tugas Menkyu tidak bisa lepas dari kedisiplinan fiskal dan mendorong efisiensi anggaran. Serapan anggaran yang rendah seringkali akibat pemanfaatan yang lamban, bukan karena berhasil menghemat. Dari kacamata bendahara negara itu, belanja yang lambat mengakibatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi terhambat. Lebih baik anggaran dialihkan ke pos-pos yang lebih produktif. Itu rasionalitas yang dipegang Purbaya selaku Menkyu. Purbaya juga terus memperhitungkan serapan 200 triliun rupiah yang dipinjamkan ke bank-bank Himbara. Bank yang dinilai lamban menyalurkan dana tersebut untuk kredit, dananya akan ditarik sebagian. Menkyu menunjukkan evaluasi harus kerap dilakukan dan langsung melakukan koreksi agar program bisa berjalan sesuai target. Kejutan Purbaya pun menular ke anggota kabinet lainnya. Tim ekonomi kabinet pun mencetuskan program stimulus baru. Salah satu yang patut kita apresiasi yakni program magang nasional untuk para lulusan baru perguruan tinggi. Sekitar 100.000 pemagang akan diserap dengan honor mengikuti standar upah minimum kabupaten kota (UMK). Meski begitu, pemerintah jangan terlampau percaya diri semua program kebijakan yang dinilai sebagai gebrakan bakal benar-benar efektif sehingga menutup mata dan telinga dari tuntutan evaluasi. Kita berharap pemerintah tidak segan mengoreksi dan terus memperbaiki kebijakan. Ujungnya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja baru untuk pemerataan kesejahteraan. Gebrakan kebijakan akhir-akhir ini memang memberikan angin segar dan energi baru untuk menggeliatnya perekonomian nasional. Kini tinggal konsistensi mesti dijaga agar energi itu tidak hanya menyala di awal lalu redup kemudian. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan pagi hari ini sudah bergabung bersama kami secara melalui sambungan telepon dengan Bapak Revan dari Jakarta. Selamat pagi Bapak Revan. Selamat pagi Bu Gloria. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya Pak Revan, terkait dengan judul kita hari ini menjaga nyala energi perekonomian, silahkan Pak pendapatnya. Ya, terima kasih, selamat pagi. Salam Silakan, sejahtera Pak. buat kita semua. Ya, gebrakan menyangkut perekonomian. Pagi ini saya membaca bahwa neraca APBN kita dibandingkan PDB itu defisit ya Mbak ya. Nah, artinya di situ banyak pengeluaran dibandingkan dengan pendapatannya dari belanja negara. Nah, yang jadi masalah di sini adalah sekarang ini tingkat daya beli masyarakat kan menurun. Nah, belanja di sini ini kan belanjanya pemerintah ya, belanjanya pemerintah. Tapi di satu sisi daya beli masyarakat ini menurun. Nah, yang dilihat sekarang sejak digelontorkannya yang 200 triliun, itu kelihatannya, saya nggak tahu apakah dalam jangka pendek atau jangka panjang ya, strateginya Pak PYS ini ketika menggelontorkan itu belum ada dampak yang dirasakan. Nah, yang oleh masyarakat di bawah. Artinya, perlu ada gebrakan yang lebih real lagi. Jadi gebrakan itu tidak hanya bagus melakukan suatu terobosan ya, tapi terobosan itu harus efektif, langsung menyentuh. Jadi jangan hanya sekedar membuat satu gebrakan, tapi hanya untuk kepentingan di atas, gitu, pimpinan saja. Jadi coba melakukan suatu strategi yang menurut saya bisa mengumpulkan beberapa pakar ekonomi, ya kan kita banyak nih ya, profesor, doktor, baik dari praktisi maupun akademisi, itu coba dimintakan pendapatnya. Jadi jangan melakukan, maksud saya itu, kalau istilahnya itu belanja, bukan belanja masalah ya, belanja saran gitu, artinya mendapatkan masukan. Apa nih supaya bisa cepat gitu, artinya gerakan itu supaya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena yang penting itu menurut saya, bukan hanya sekedar angka pertumbuhan ekonomi saja, atau iya artinya kita harus real gitu. Itu kira-kira menurut saya ya. Terima kasih Mbak Glory. Selamat pagi. Baik Pak Revan. Baik, terima kasih Pak Revan. Ya Bang Jaka, kalau kita melihat tadi Pak Revan menyampaikan dengan sejak digelontorkannya 200 triliun ke bank-bank himbara ini belum ada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah. Ya, secara langsung memang masih perlu kita lihat lagi ya. Tetapi kalau kita tadi lihat data yang disampaikan oleh Kemenq itu kan penjualan retail itu kan tumbuh positif 5,8%. Dengan asumsi kalau ini memang data itu betul, berarti memang ada peningkatan penjualan di lapangan kan. Tapi sekali lagi kami sangat setuju dengan Pak Revan ya, bahwa Pak Purbaya itu mestinya membuat gebrakan-gebrakan yang juga langsung bersentuhan langsung dengan rakyat, dan apa yang disarankan oleh Pak Revan saya pikir juga sangat tepat ya. Akan lebih bagus jika Pak Purbaya itu mengumpulkan para pakar, meminta saran, kalau tadi istilahnya itu kan belanja saran, sehingga kebijakan-kebijakan, gebrakan-gebrakan itu juga akan lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Tetapi apapun apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu kan sudah menimbulkan optimisme, membangkitkan keyakinan publik, membangkitkan kepercayaan publik bahwa ke depan itu paling tidak ekonomi akan lebih
lebih bagus, lebih bangkit, dan ya kita tunggu apa eksekusinya bagaimana, kita tunggu bagaimana pelaksanaannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya, gebrakan-gebrakan, terobosan-terobosan itu tidak hanya sekedar gimmick atau tidak hanya sekedar apa kata-kata. Baik, paling tidak ada stimulus terlebih dahulu yang dilakukan ya. Betul. Dan kita tahu kan 200T ini kan termasuk uang rakyat begitu ya. Bagaimana menjamin transparansi agar manfaatnya juga benar-benar dirasakan oleh rakyat? Ya, itu transparansi itu kan menjadi persoalan yang cukup serius ya di negara kita ya. Saya pikir 200 triliun itu kan bukan dana yang sedikit, itu dana yang sangat besar. Itu uang rakyat yang jumlahnya tidak main-main. Sehingga transparansi juga harus dikedepankan, dan kalau kita lihat dari apa yang dijanjikan oleh Pak Purbaya, dia akan melakukan koreksi, dia akan menarik kembali dana itu jika bank-bank itu tidak menggunakan secara sesuai ketentuan. Itu kan bagian dari transparansi. Tetapi sekali lagi kan tidak hanya sekedar komitmen, tapi pelaksananya nanti bagaimana. Kita tunggu pelaksanaan. Mudah-mudahan Pak Purbaya tidak hanya sekedar tidak beda antara kata dan realitas, tapi selaras apa yang dikatakan dan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Baik, kita tahan terlebih dahulu, Bang Jaka. Kita akan lanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dewan Redaksi. Bang Jaka, ini kalau kita berbicara soal tugas dari Menteri Keuangan ini kan tidak lepas dari kedisiplinan fiskal, kemudian juga mendorong efisiensi anggaran. Nah, Purbaya kemarin menyatakan bahwa akan mengalihkan anggaran MBG jika serapannya terus rendah, karena program MBG dinilai daya serapnya paling rendah begitu ya. Nah, apakah ini wajar dialihkan atau memang harusnya dibantu agar terus berjalan program? Ya, ini gaya yang menurut kami yang berbeda dari Pak Purbaya kan seperti ini ya. Dia terang-terangan ya komitmen dia ini kan menggunakan anggaran tepat sasaran, menggunakan anggaran semaksimal mungkin bisa berdampak langsung kepada rakyat, dan ancaman lah kalau boleh dibilang yang dia akan mengalihkan ke sektor lain jika serapan di MBG tidak sesuai, tidak juga meningkat. Itu kan sebuah bentuk komitmen untuk betul-betul menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya kan. Dan menurut saya komitmen-komitmen seperti ini menurut saya bagus. Artinya biar sektor-sektor lain, biar bidang-bidang lain atau institusi-institusi lain itu betul-betul memanfaatkan setiap rupiah yang diberikan oleh negara betul-betul untuk kepentingan rakyat. Dan kalau kita lihat ini kan sebagai bentuk keberanian Pak Purbaya kan. Dia menolak apa yang disarankan oleh Pak Luhut, padahal Pak Luhut dulu kan atasan dia waktu di Kemenko Maritim kan. Ini kan menunjukkan ya secara pribadi Pak Purbaya itu ya betul-betul paling tidak sampai sekarang itu menunjukkan sebagai seseorang yang profesional, dan itu modal yang bagus untuk mengelola keuangan negara kita. Dan itu termasuk langkah berani ya. Dan juga kemarin kalau kita melihat langkah berani lainnya, kemudian dia digerubuk juga oleh para gubernur dari Pemda. Itu kan koreksi buat kepala-kepala daerah yang oleh sebagian orang menyebutnya sebagai raja-raja kecil kan. Selama ini kan dana transfer daerah itu kan dana ke daerah itu kan banyak yang mengendap, banyak yang tidak tepat sasaran. Itu sebuah koreksi agar pemerintah daerah itu betul-betul profesional dalam menggunakan setiap anggaran dan inovatif dan kreatif, tidak hanya mengandalkan dana dari pusat. Tapi apapun yang sudah dilakukan Pak Purbaya itu kan bagus ya. Tadi untuk meningkatkan daya beli misalnya, ya tahun depan kan katanya tidak akan bahkan akan menurunkan PPN. Kemudian sudah memastikan tidak akan ada pajak baru dan memastikan tidak ada kenaikan pajak. Kemudian juga program magang ini kan salah satu upaya untuk memberikan penghasilan kepada masyarakat kita, dan kalau mereka sudah punya penghasilan dan mereka bisa membeli kan, daya belinya kan meningkat. Baik, dan apakah gebrakan ekonomi ini benar-benar bisa terasa di masyarakat? Ini yang harus terus kita kawal begitu ya. Dan yang penting adalah konsisten. Jangan, kalau di editorial kita itu jangan menyala di depan tapi redup kemudian. Baik. Terima kasih Bang Jaka. Energi baru dalam perekonomian nasional ini harus terus dijaga pemirsa agar tak padam di tengah jalan. Pemerintah perlu menjaga konsistensi dan keterbukaan untuk evaluasi serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kehidupan rakyat. Dengan begitu nyala energi ekonomi ini dapat terus membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang merata dan berkeadilan. Demikianlah Editorial Media Indonesia hari ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.